you go when I needed you most? Where did you go when I need? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Maulana dengan nomor induk mahasiswa 0440600038. Program studi saya yaitu Sistem Informasi, sekarang dalam semester 7. Saya berasal dari UB BJJ Semarang. Pada tugas praktikum kali ini saya melakukan dua kegiatan utama yang menjadi fokus pembelajaran, yaitu konfigurasi NAT overload dan konfigurasi VPN site to site menggunakan protokol IPsec. Kedua praktikum ini dirancang untuk memberikan pemahaman langsung tentang bagaimana sebuah jaringan dapat diamankan, diatur, dan dihubungkan secara efektif. Dengan mengerjakan praktikum ini, saya tidak hanya memahami teori yang terdapat pada modul, tetapi juga mendapatkan pengalaman langsung dalam mengonfigurasi perangkat jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer. Berikut ini pembahasannya. Oke, di sini kita ada tugas 2. Silakan Anda melakukan praktikum sebagai berikut. Yang pertama, pengamanan jaringan, yaitu praktikum konfigurasi NAT overload. Oke, konfigurasi dengan NAT overload. Yang kedua ini pengamanan jaringan, yaitu praktikum konfigurasi VPN site to site. Kita akan mengerjakan yang pertama terlebih dahulu. Kita ikuti panduan mengerjakannya. Lakukan setiap tahapan praktikum dengan mengacu pada panduan praktikum. Ini panduannya, praktikum konfigurasi NAT overload. Oke, kita tinggal Oke. Perangkat lunak paket tracer, file bahan praktikum NAT paket yang sudah disiapkan. Karena di sini tidak ada file bahan atau itu, saya akan membuatnya secara langsung dengan instalasi Cisco Packet Tracer Student. Jika belum terinstall, buka paket. Karena tidak ada paket, saya sudah membuat ininya. Oke. Langkah ketiga, pelajari terlebih dahulu topologi tersebut. Berikan alamat IP dari masing-masing perangkat dalam topologi dengan router R1. Ini router 2. Kita lihat, ini semuanya sudah saya masukkan ya, seperti R1 di sini. Flash internetnya sudah saya masukkan, sudah sesuai. Oke. Ini serialnya, IP address serial. Ini serial kosong, tidak terisi karena tidak berhubungan dengan apapun. Oke, sudah sesuai. Router R1 serial 011010, F0 nya segini. Router R2 nya 30.1 dan 50.2 untuk bisa terhubung dengan R1. Ini 20.1 dan serialnya 50.2. Oke. Berikutnya R2 di sini. Kita masuk ke PC-nya. PC 0 30.5, PC 1 30.6, PC 2, 3 dan 4 10.5, titik 6 dan titik 7. Kita lihat sudah saya masukkan. Dan DNS server default gateway-nya sesuaikan dengan itu apa? R-nya, routernya.
Oke, berikutnya ini IP address. Ini oke, 10.5 dengan IP addressnya 10.1. Oke, yang 3 dulu kita lihat. Oke, sudah saya masukkan. Oke, sudah. Yang PC 4 juga sudah saya masukkan dengan IP address 192.168.10.7 dan 192.168.10.1. Oke. Dengan web server 20.5, FTP server 20.6. Oke, kita lihat dulu web servernya. Konfigurasi 20.5 dengan default gateway-nya segini. Ini server FTP-nya 20.10 dengan default gateway-nya 1. Nah, ini untuk menghubungkan gateway-nya, server gateway. Pastikan PC yang terdapat pada jaringan 192.168.10.0 dan 30.0 dapat mengakses web dan FTP server terdapat pada network 20.0. Kita coba dulu. Kita gunakan ping. Ini berhasil. Ini berhasil. Dapat mengakses web dan FTP server. Berikutnya kita lihat PC 0 ke web server failed. Oke, kita coba dari PC 2 ke FTP server. Kita coba failed. Karena ini masih failed, meskipun kita sudah mengisinya dengan IP server, kita coba dengan cara static. Kita isi routingnya. Kita coba. IP address-nya saya lupa. Coba. Oke. Failed, masih failed. Aduh, kenapa? Kita coba matikan dulu.
failed. Oke, kita masuk ke langkah berikutnya. Jika menggunakan statik gagal, kita coba terlebih dahulu. Kita coba IP rootnya. Ini merupakan cara alternatif saat router statiknya gagal. Kita bisa menuliskannya secara manual melalui command line interface. Kita IP router 192.168.20.0 kita hubungkan dengan IP 192.168.50.2. kita enter, kita coba, kita end. Oke, kita biarkan terlebih dahulu. Saya lupa komen berikutnya apa. Kita coba di satunya. Sheet config. Kita rubah IP-nya, IP router. Oke, 1.2.168. Tadi 30.0 itu PC-nya, gateway untuk PC. Kita coba menuju ke 50.2. 255.255.255.0. masukkan IP tujuannya 192.168.50.1. Oke, kita enter. Kita lakukan untuk IP root 10.0. Nah, ini untuk 10.0 255.255.255. Oke. Satu 192.168.50.1. Oke, kita end. Berikutnya apa ya? Oh iya, benar, write memory. Nah, ini oke, built-in configuration sukses. Oke, ini sudah. Kita ke word memory R2 nya juga. Oke, sudah. Oke, sudah. Ini juga sudah. Write memory. Kita coba lagi. Terbuka. Oke, sukses. Failed, masih failed. Coba lagi.
untuk PC yang di bawah ini sukses sudah. Baiklah, kita bisa langsung ke tab berikutnya jika sudah terhubung. Ini tab F, melalui browser yang terdapat di PC 0, akses web server 192.168.20.5 atau akses web servernya itu di sini banyak. Oke, kita silang-silang terlebih dahulu yang tidak penting. Kita coba di PC 0. Kita ke web browser. Kita masukkan ini http://. Kita masukkan IP address dari web servernya. Go, sudah masuk. Ini pentingnya untuk terhubung dari PC 0 ke web server. Berikutnya segera verifikasi menggunakan netstat melalui command prompt. Oke, kita ke web server, kita ke command prompt, kita masukkan netstat net apa tadi stat stat. Oke, stat. Oke, aktif command. Oke, ini seharusnya masuk ke sini jika kita lakukan go berulang kali sesuai tampilan. Karena ini sudah terhubung, kita coba dulu. Kita ke PC 0, kita go beberapa kali. Kita coba lagi netstat. Tidak masuk ya. Seharusnya masuk karena ini terhubung. Tidak, kita coba ininya gagal. Kembalikan terlebih dahulu. Ini seharusnya terhubung tapi tidak keluar. Entah, saya tidak tahu penyebabnya. Kita akan langsung saja, kita akan konfigurasi overload. Kita router, kita config terminalnya, configure terminal. Oke, sudah. Interface, eternal. Oke, berikutnya 00. Salah, masih kurang, bukan itu. Net 00. Oke, sudah. Kita masukkan IP netstat, IP net insight. Oke.
interface Ethernet 0 01. Oke, sudah. Berikutnya not inside, IP not inside. Oke, berikutnya interface Ethernet 0. Interface-nya seri, kita masuk ke serial. Kita hubungkan 0 garis miring 1 0. Oke. Salah kabel 130. Nah, ini masih salah. Oke, 100. Nah, ini baru benar. Nice. Kita IP net outside. Kita exit. Berikutnya kita akses listnya 1 permit (192 168.10.30) untuk yang PC 0 dan PC 1.0. Oke, 00000. Titik 255. Oke, akses list sudah. Berikutnya kita masukkan yang PC 2, PC 3 dan PC 4, yaitu IP 192.168.10.0 dengan ini sama 000000255. Enter. Berikutnya IP not inside. Source list 1 interface. Oke, serial garis miring 0 overload. Ini dia. Not overload. Kita N. Oke, sudah. Write. Oke, memory. Oke, sudah. Untuk R1 nya sudah. Kita basic, maksud saya ya benar, desktop. Kita coba mana ya, bukan ini. Oh, ini dia di sini. Kita masuk command prompt, kita ping
192.168.2.20.5. Kita lihat ini sudah terhubung, benar. Sebenarnya ini sudah terhubung, tapi tadi untuk web browsernya di netstat tidak keluar, tapi setelah saya melakukan NAT overload seharusnya keluar, tapi dengan IP server yang disembunyikan atau yang terdeteksi cuma routernya. Kita coba lagi, go. Oke, kita masuk lagi, kita lakukan netstat sekali lagi, apakah keluar? Sudah keluar, dan ini foreign address-nya sudah tersembunyikan. Ini ID R1. Yap, benar, ID R1. Jadi ID dari PC 0 sampai PC 4 nya sudah tersembunyikan. Kita ke R1, kita coba router show IP net. Seharusnya ini juga masuk ke sini, show IP net translation. Nah, ini localhost outside nya seperti ini, sehingga ini tersembunyikan. Jadi seharusnya awalnya ini tidak tersembunyikan seperti pada gambar G. Sekarang tersembunyikan. Kita masuk ke langkah H, TP prof. Oke. Oke, kita ekstrak dahulu. Command prompt, kita masuk ke PC 4, sesuaikan FTP 192.168.10.20.10 maksud saya. Kita masuk, kita masukkan untuk mengetahui FTP servernya. Duh, FTP salah tidak ada FTP nya. Oke, hapus dulu, saya lupa masukkan FTP. Nah, baru masukkan IP nya .20.10. Oke, sudah connected. Jika kita enter akan seperti ini. Nah, kita tidak bisa sembarang menggunakan username karena di sini username-nya sudah terinclude Cisco. Jadi saya coba username lainnya tidak bisa. Jadi kita ulang, hanya bisa Cisco, enter, dan passwordnya juga kita Cisco, passive mode on, FTP ini sudah terhubung dengan FTP servernya. Oke, sudah. Segera verifikasi menggunakan netstat melalui command prompt yang terdapat di web server atau FTP. Karena kita mencoba untuk berhubungan dengan FTP server, kita akan membukanya di FTP servernya. Kita ke command prompt,
kita tuliskan netstart. Seharusnya ini juga sudah disembunyikan. Yap, sudah. Loginnya sudah dari PC 4 ya. Seharusnya 192.168.10.7. Ini menjadi yang forsaken address-nya cuma router satunya saja. Jadi ini hitungannya semuanya sudah berhasil. Kita coba apa lagi? Ya, benar 10.7. Seharusnya ini yang keluar, tapi karena sudah melakukan NAT overload sehingga tersembunyikan, jadi yang keluar cuman lokal address atau tujuannya dan juga R1-nya saja. Oke. Ini cara ini sudah terdapat 10 FTP server diakses oleh host yang 10.7. Ya benar, kondisi awal topologi tersebut adalah semua PC dapat mengakses layanan FTP server terdapat di alamat 192.168.20.10 semuanya terhubung. Semua PC dapat mengakses web server, semuanya sama. Tapi tadi saya lakukan netstart tidak keluar, seharusnya keluar. Mungkin ada kesalahan di beberapa langkah sebelumnya. Nah, ini tahap konfigurasinya tadi yang saya lakukan, saya membacanya dari sini. Cuman tidak terlihat saja. Mungkin di tugas 2 nomor 2 saya akan memperlihatkannya jika saya menuliskannya secara langsung. Mengakses layanan web FTP server sampai alamat asli berasal dari Oke, sudah semuanya sudah. Kita coba lagi. Kita sudah melakukan konfigurasi. Ini konfigurasinya tadi di R1 juga sama sudah. Kita lihat dulu hasilnya. Lihat agar kita tahu kesimpulan dari praktikum yang pertama ini. Tugas 2 soal nomor 1 NAT server, praktikum NAT server. Oke, sesuai dengan hasilnya tadi. Oke, semuanya sudah. Tadi kan saya coba di PC 0, PC 4, kita coba lagi di PC 0 ya. 6.20 yep, 20.10.5. Kita masuk ke webnya. Salah, benar, titik 10. Nah, kita coba masukkan PT FTP servernya dengan username Kisco, passwordnya juga sama. Oke, sudah masuk ke FTP servernya. Kita akan lihat netstart. Nah, sudah keluar. Ini yang pertama, stabilizer. Yang berikutnya akan ada di bawah dari yang pertama. Jadi semuanya tercatat. Kita lihat lagi, ini R1, jadi yang terbaca cuma R1-nya saja.
Oke, tahap analisis. Pada tahap ini Anda melakukan pengujian terhadap konfigurasi yang sudah dilakukan melalui browser yang terdapat pada PC 0, PC 3, dan PC 4. Akses web server http 20.5, kemudian tekan tombol Go beberapa kali. Jadi ini perbandingannya. Jika salah satu saja yang diberikan NAT overloadnya. Oke, sudah. Berikutnya clear. Ini juga sudah. Aduh. Karena terlalu. Jadi ini saya sudah melakukan ini. Nah, ini kesimpulan sederhana yang telah saya buat. Dengan NAT routing kita dapat routing statik antara R1 dan R2, memastikan jalur data terbentuk dengan benar. Yang kedua, semua PC dapat mengakses web server dan FTP server secara normal. Setelah NAT overload diaktifkan, host jaringan dari 10.10 tidak dikenali lagi oleh server. Benar, server hanya melihat IP global routernya saja. Ya, sesuai. Hal ini menunjukkan bahwa NAT bekerja dengan baik dan sesuai dengan teori. Praktek ini membuktikan manfaat NAT overload dalam menghemat IP publik. Yang kedua, mengamankan jaringan lokal. Yap, memungkinkan banyak host mengakses server secara bersamaan. Oke, sudah. Got it. Sticky notes. Itu kesimpulan dari tugas 2 nomor 1. Kita coba di PC 2 web server coba dulu. Ya, benar, web servernya kita coba masukkan. Go beberapa kali go masuk ke web server. Jadi karena NAT overload yang saya program itu PC 0 dan PC 2 sampai 4, PC 0 dan PC 1, PC 2 sampai PC 4, sehingga semuanya dihitungnya cuma R1. Secara tidak sengaja saya melakukan itu. Baiklah. Oke. Ini benar, semuanya dengan oke. Berikutnya kita ke nomor 2, pengamanan jaringan, yaitu praktikan konfigurasi VPN site to site. Praktikan konfigurasi VPN site to site. Ini kita akan membuatnya dari awal, karena yang soal nomor 1 saya sudah membuatnya terlebih dahulu, jadi pemahamannya masih kurang karena tidak tahu cara pembuatannya. Kita membuat dari awal, berbeda dengan
soal 1 kita membuatnya sesuai dengan gambar yang ada di sini. Kita gunakan ini, kabel ini. Oke. Tapi sebelum ke kabel kita ubah dulu R-nya, R1, R2, dan R3 agar tidak membingungkan, agar sesuai dengan gambar juga. Oke, kita gunakan yang ini, fast Ethernet 0 dan giga 0 sesuai dengan gambar. Oke, lakukan hal yang sama dengan yang satunya, dengan copper crossover, kabel copper crossover, ya itu namanya. Oke, kita matikan terlebih dahulu. Kita masukkan modulnya agar menu serialnya keluar. Kita gunakan yang ini. Lakukan hal yang sama di router 2, router 3 dan router satunya. Oke, ini masukkan, hidupkan yang router 2. Oke, basic, matikan terlebih dahulu, jangan lupa. Kita masukkan WIC 2T. Oke, hidupkan. Oke, sudah. Kita gunakan kabel serial DTE, sesuaikan dengan 030. Di sini gambarnya 030 dengan serial 030. Berikutnya serial 031 kita coba tidak sesuai dengan gambar, kita coba 031. Oke, sudah. Langkah berikutnya kita masukkan topologinya, IP-nya dulu, maksud saya, kok topologi. R1 di sini interface giganya masukkan, kita on-kan terlebih dahulu. Masukkan 192.168.10.1. Oke, kita ke yang kedua, serial 030. Kita on kan terlebih dahulu. Masukkan IP-nya. Di sini IP-nya berbeda, 172.16.10.2 dengan oke, subnet mask-nya segitu. Oke, yang itu sudah hijau. Kita masukkan yang R2-nya lagi, giga. Kita masukkan 192.168.20.1. Oke, sudah. Serialnya 030. Kita on kan. Satu 172.16.20.2. Oke, agar terhubung. Oke, sudah.
R2 dengan PC satunya sudah terhubung, kita coba di PC 3. Di PC 3 kabelnya cuma berhubungan antar serial, jadi tidak ada giga yang terhubung, jadi kita isi serialnya saja 172.16.10.1. Oke, 030.1 serialnya yang ini kita coba juga. Satu 172.116. Aduh, salah. 16.20.1 kita coba. Oke, salah. Oh ya, kita coba. Oke, sebelum memperbaikinya kita isi juga PC 0 dan PC satunya, IP konfigurasinya itu 92.168. Di sini 10.10 ya untuk PC 1. Ini default gateway-nya itu 92.168. Oke, tadi 10.1. Oke, sebagian sudah hijau, jadi kita isi juga PC satunya. 92.168.20.10. Oke, default gateway-nya 92.168.20.1. Oke, on, masukkan. Oke, serialnya sudah hijau semua. Kita coba lagi, apakah ada yang kurang? Oh, di sini seharusnya ini 255.255.255. Jadi kita benarkan di sini serialnya di 131. Ini 255.255.255. Untuk R2 sudah saya pindahkan dari serial 030 ke serial 031 sesuai dengan kabel yang saya masukkan. Jadi seharusnya ini bisa 172.16.20.10. Nice, titik 1. Oke, ini otomatis. Oke, sudah terisi. Jadi R3-nya error hanya karena itu 255-nya kurang 1. Kita masuk ke langkah berikutnya. Pada topologi tersebut diasumsikan network 172.116.10 dan 20.0 sebagai jalur publik dan dua jaringan lainnya 10 dan 20 sebagai jalur privat. Pastikan PC 0 terhubung dengan PC 1 menggunakan perintah ping. Oke, karena ini perintah ping, kita coba langkah awalnya terlebih dahulu, yaitu static route. Saya sudah mengetahui sedikit
tentang statik ini dari nomor sebelumnya karena servernya sesuaikan dengan IP network yang terhubung, bukan 0.0.0. Jadi kita masukkan 17.16.10.1. Oke, agar kedua jaringan ini terhubung. Berikutnya 172.16.20.0 20.1. Oke, sudah. Ini untuk R1. Kita masuk ke R2 statiknya 172.116 titik. Yang dua ini menghubungkan dari R3 ke PC1, jadi networknya 17.16.10.0, mixhopnya 172.16.20.1. Oke, berikutnya hubungkan dengan PC satunya 192.168 titik. Di PC satunya 10.0 itu PC 0 10.0 10.2 add. Oke, sudah. Kita masuk ke R3. Seharusnya ini singkat, tapi karena dibuat manual dari awal dan tidak ada panduannya, cuma panduan untuk melakukan praktikumnya, saya melakukan beberapa coba-coba agar terhubung 192.168.10.0 hubungkan dengan 172.16.10.1.2 maksud saya. Oke, kita coba, dan ini 20 menuju 20.20.2 add. Oke, kita coba apakah dua PC ini sudah terhubung. Aduh, ketutupan. Failed. Baiklah, coba 3 kali. Oke, failed juga. Kita running, kita ping apakah keduanya terhubung. Di PC 0 1.10.10. Oke, terhubung. Kita coba 10.1 juga terhubung. Ini masuk ke ping routernya 10.2 coba. Oke, terhubung. Jadi kita lihat dulu ada di mana masalahnya. Oke, 10.1 juga terhubung. Berikutnya 20.1. Oke, destination host unreachable, tidak terhubung. Jadi kita asumsikan di sini masalahnya. Coba kita remove yang ini, kita coba.
Kita masukkan network baru 16.20.0. Oke, 255.255.255. Oke, titik 0. Nah, ini tujuannya 172.16.10.1. Oke, kita delete terlebih dahulu. Kita ping, kirimkan, masih failed. Kita coba 2 kali, masih failed. Coba lagi, masukkan 172.6. Coba dari awal, coba lagi, lakukan percobaan sampai berhasil, karena masalahnya ada di R1 ini. Kita coba add. Oke, ini tadi sudah saya kembalikan ke 172.20 ini. Statik ininya segini. Oke, ini untuk statik yang R2 nya seperti ini. Oke, kita coba. Oke, sudah sukses akhirnya. Sudah beberapa kali percobaan. Dengan begitu kita bisa masuk ke tahap pelaksanaan percobaannya. Jadi pastikan PC 0 dan PC 1 menggunakan perintah ping sudah terhubung. Sudah. Berikutnya kita tinggal masuk ke tahap percobaan. Kita ke A, aktifkan fitur-fitur keamanan pada perangkat router 1, R1 dan R2. R1 configure license. Kita masuk ke R1. Karena di sini sudah config, kita coba N, kita akhiri dulu. Nah, sudah router, kita config T lagi agar paling tidak ada space. Nah, sudah, kita tinggal masukkan ini R1. Oke, bagi yang jeli, tampilan saya berbeda karena ini hari video ini hari berikutnya, hari setelahnya, karena komputernya saya isi baterai terlebih dahulu, jadi semuanya hilang. Tapi sudah saya save yang soal nomor 1. Nah, itu
jadi tidak perlu khawatir jika itu hilang, karena sudah saya save. Ini Ryzen bus modul C2900 teknologi patch H. Oke, patch H. Saat menulis command line interface harus pelan-pelan. Jika salah sedikit tidak akan keluar. Kita coba di sini, kita yes. Oke, enter. Kita coba enter. Oke, kita end sesuai dengan tahapnya. Oke, sudah. Kita lakukan copy running config startup config. Oke, kita untuk yang pertama ini kita tulis manual. Karena ini untuk awal, kita bisa copy paste nanti. Copy running config startup config. Oke, ada yang kurang, kita teliti lagi apa yang kurang. STAR TUP. Oke, nah ini baru saya bilang harus teliti. Config. Oke, kita enter lagi building. Oke, berikutnya kita bisa reload. Config, kita enter saja. Oke, sudah. Sedang dalam proses, tinggal kita tunggu. Oke, kita coba enter router. Oke, kita in terlebih dahulu. Kita show version. Kita lihat. Oke, di sini. Oke, kita enter sampai bawah, sampai ada lisensinya. Nah, seperti ini lisensinya yang sesuai dengan gambar. Oke, teknologi backup license information modulnya. Oke, sesuai. Security K9 sesuai. Evaluation security K9. Oke, lakukan dengan router 3 juga. Tapi sebelum masuk ke router 3, kita lakukan hal yang sama dengan router 2. Kita enter, kita enable. Sudah router, kita config T terminal, configure terminalnya. Enter, sudah masuk. Masuk ke sini, lakukan hal yang sama, perangkat router R1 dan R2. Kita tulis license, lakukan hal yang sama.
Oke, kita yes. Oke. Gerak. Oke, enter. Oke, sudah sama. Kita reload. Enter. Enter. Oke. Kita tunggu. Sudah. Kita enter. Kita enable. Berikutnya apa ya? Oh iya, config. Tuh, waduh, salah. Exit, keluar. Kita aduh, karena lupa saya malah mereload 2 kali, tapi tidak masalah. Tuh, lihat, baterainya habis, hampir habis. Berikutnya show version. Oke, enter. Oke, ini lisensinya. Lakukan hal yang sama pada router 3. Lakukan hal yang sama. Aku tahu ini akan panjang. Oke, baiklah. Kita enable. Config T. Tuh. Terus ulang. Oke. License boot modul C2900 teknologi.
Tunggu, saya atur-atur dulu. Aduh. Oke, akhirnya. Oke, tulis lagi. Security K9. Enter. Aduh, ada yang berbeda. K9. Itu dia. Coba kita tulis dari awal lagi. Saya tidak tahu di mana. Kita coba license boot modul, tulis lagi C2900 tag. Oh, di sini. Oke, teknologi di atas itu teknologi, jadi salah, pantas saja. Dan di atas juga kekurangan security. K9, enter. Kita yes. Oke, enter. N. Oke, sudah. Router, copy, running, config, starting, startup. Nah, ini udah benar. Config. Oke, sudah. Kita reload. Confirm. IN. Show version. Kita enter. Oke, ini lisensinya. Oke, security K9. Oke, sudah. Oke, berikutnya, karena sudah melakukan hal yang sama pada router 3, kita bisa lanjut konfigurasi parameter IPsec pada R1 dengan konfigurasi identifikasi interesting traffic, yaitu paket data yang memicu untuk membentuk jalur VPN. Pada contoh praktikum ini semua paket data yang berasal dari jaringan titik 1. Oke, VPND. Oke, kita masuk ke R1.
masukkan in enable, kita config t. Oke. Kita akses list. Oke, akses list. (110) permit IP kita sesuaikan dengan IP PC 0 dan PC 1. Permitnya ini 10.0 255.255.255.0. Oke, dengan tujuan 192.168.20.0. Oke, kita 255.255.255.0, enter. Aduh. Konfigurasi parameter ISAC MP PES1. Configuration register. Oke, masukkan crypto ISAC MP. Polis 10. Oke, encryption AES. Kita enter. Berikutnya authentication pre-share. Oke, sudah. Grup 2 exit R1. Nice. Routernya crypto key, crypto ISAC MP key, Cisco address. Oke, sesuaikan 10.2.2.2. Kita enter. Oke, berhasil. Langkah berikutnya kita lihat. Oke, konfigurasi dengan R3 ISAC MP PES2. Nah, di sini yang pentingnya yaitu crypto IPsec
transformation set VPN set S3DS ESP SHA HAMAC. Kita menggunakan IPsec untuk menghubungkan. VPN set Astagfirullah set ESP3DS lalu ESP SHA HAMAC. Crypto map VPN map IPsec-nya salah. Nah, ini seperti ini IPsec. Aduh, ISAC MP. Oke, sudah masuk ke configure crypto map. Kita masukkan ini description VPN connection to R3. To R3 connect. Tion to R3 set peer 10.2.2 enter set transform set VPN set. Match address 110. Oke, sudah. Kita exit. Tunggu dulu. R3. Di sini tulisannya masih router. Oke, baiklah. Kita enable. Kita configure terminalnya. Kita rubah hostname-nya. Hostname R3. Oke, sudah. Oke, baiklah. Kita silang, kita lakukan hal yang sama dengan router 1. Hostname R1. Kita enter.
Oke, sudah. Untuk jaga-jaga kita lakukan juga dengan R2. Oke, sudah. Baiklah, berikutnya kita bisa lakukan langkah berikutnya, konfigurasi CryptoMap pada interface output. Oke, sudah. Interface 030 kita crypto map VPN match. Oke, sudah. Oke, konfigurasi parameter IPsec pada R1 dengan konfigurasi. Oke, berikutnya kita masuk ke R3. Oke, kita ketik akses listnya. Dan kita sesuaikan IP-nya dengan IP yang ada pada PC 0 dan PC 1. Oke. 120.0 255.255.0. Oke. Kita masukkan tujuannya atau 192.168.10.0. Berikutnya 255.255.255. Crypto ISAP MP Polis 10. Oke, di sini kita coba copy paste agar mempersingkat waktu. Saya juga baru sadar ternyata kita bisa copy paste. Aduh, kenapa tidak dari tadi? Oke, copy, paste di sini, paste. Nah, oke, sudah. Kita tinggal copy paste lagi karena yang berbeda hanyalah menghubungkan IP-nya saja. Untuk langkah-langkahnya tetap sama. Enter,
atau addressnya 10.1.1.2. Kita masukkan ini juga, konfigurasi parameter ESXMP phase 2. Kita copy, kita ke sini, kita paste. Oke. Berikutnya crypto map VPN map 10 IPsec ESXMP. Kita paste. Deskripsi itu R1 karena tadi sudah kita rubah hostname-nya, jadi ini akan berhasil. Deskripsi VPN connection R1 sudah. Set peer 10.1.1.2 kita paste juga. MAC address 110. Oke, kita exit. Configure interface-nya ini. Yang ini tulis manual. Interface 031 coba. 31 coba. Coba. Oke, berhasil. Berikutnya crypto map VPN map. Oke, sudah. Langkah terakhir kita bisa show crypto IPsec SA untuk melihat apakah paketnya terkirim. Kirimkan paket PC0 ke PC1 menggunakan ping. Pastikan paket terkirim secara transkripsi menggunakan perintah berikut. Oke, kita masuk ke R1. Ini masih config X, jadi kita exit terlebih dahulu. Kita N. Nice. Sudah. R1 kita show. Kita tinggal paste saja, copy paste. Kita coba enter, paste. Oke, sudah keluar. Paket Enscape-nya masih 0. Kita coba lihat. Aduh, sepertinya gagal karena paket yang terkirim 0, portnya juga 0. Kita coba lakukan ping PC0 ke PC1. Ini sudah apakah ini terhubung? Kita ping. Oke, tunggu dulu. Oke, terhubung meskipun lambat. Jadi sebenarnya itu bisa terkirim tapi lambat. Nah, ini baru bisa. Oke, sudah. Kita coba dari yang satunya. 10.10. Oke.
Kita coba ya yang satunya ya. Kita ping IP 192.168.10.10. Oke, terhubung. Jadi sebenarnya itu ininya terhubung tapi paket yang terkirim tidak ada. Oke, kesimpulannya nanti di penutup. Baiklah, kesimpulannya melalui praktikum NAT overload, saya mempelajari bagaimana sebuah router dapat menerjemahkan banyak alamat IP privat menjadi satu alamat publik sehingga perangkat di dalam jaringan lokal tetap dapat terhubung dengan server atau layanan luar secara aman. Sedangkan pada praktikum VPN site-to-site, saya mensimulasi bagaimana dua jaringan yang berbeda lokasi dapat saling terhubung melalui terowongan terenkripsi, sehingga data yang dikirim tetap terlindungi saat melewati jaringan publik. Tapi tadi kita lihat tidak ada data yang terkirim, masih nol. Jadi di sini kita mendapatkan tujuan dari kedua praktikum ini adalah untuk memperkuat pemahaman tentang mekanisme pengamanan jaringan mulai dari pengelolaan alamat IP sehingga penerapan enkripsi pada komunikasi antara site. Dengan mengerjakan praktikum ini, saya tidak hanya memahami teori yang terdapat pada modul, tetapi juga mendapatkan pengalaman secara langsung. Oke. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Semoga tugas ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman semua. Jangan ragu untuk berdiskusi di kolom komentar, memberikan masukan juga bisa. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan kelancaran untuk mengerjakan tugas berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.